Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Tetapi sebelum kita membahas video ini, jangan lupa Anda subscribe, tombol lonceng dipencet, like, beri komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, tentunya ya kita jangan sampai melanggar hukum. Saudara, untuk tidak berlama-lama, kita saksikan langsung saja videonya. Lihat video ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Kami sekarang ada di Pasar Senen. Sekarang saudara musim pandemik, jadi banyak sekali pedagang-pedagang itu bermasalah dalam ekonomi. Kadang-kala mereka ingin mencari uang dan mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi toh juga nggak dapat uang itu. Bahkan sampai mereka lupa menyembah memuji Tuhan. Oleh sebab itu kami jemput bola, kami yang datang kemari. Karena kadang-kadang mereka juga di hari Minggu pun mereka harus mencari uang karena keperluan kebutuhan mereka. Karena itu kami yang datang. Nah, kami sebelum sampaikan firman Tuhan singkat, diangkat dulu nyanyian dulu, pujian. Kita akan menyanyikan lagu Yesus yang menyinari ya. 1, 2, 3 ya. Yesus yang menyinari, memberi damai dan sejahtera. Yesus kepastian, kebenaran. Di dalam nama Yesus ku menang saat kau bertindak. Firman-Mu kepastian, kebenaran. Yesus yang hidupku, Yesus memegang tanganku, Yesus sumber kekuatanku, Yesus juru selamatku. Siapkanlah, terimalah Yesus, izinkanlah Yesus memimpinmu. Percayalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Siapkanlah, terimalah Yesus. Amin. Izinkanlah Yesus memimpinmu. Amin. Percayalah segenap hati, Yesus pembawa pasti kebenaran. Yesus pembawa pasti kebenaran. Yesus pembawa pasti kebenaran. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya berdoa. Tuhan Yesus, urapan-Mu bekerja, hadirat-Mu mengalir atas tempat ini, sehingga semua pedagang-pedagang di tempat ini diberkati. Terusus pedagang Bapak yang saat ini kami kunjungi, biarlah Pak Pasar Ibu ini mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Yesus, dan terlebih terusus di mana kerinduannya Tuhan, usahanya untuk berhasil. Tuhan buka jalan, bahkan bukan hanya untuk Pasar Ibu, untuk semua orang yang ada di wilayah ini. Biar banyak orang-orang yang datang dan tidak menganggap pakaian second itu adalah pakaian yang hina, tapi saya pun memakainya. Karena itu Tuhan Yesus berkati tempat ini semua. Siapapun mereka yang jualan di sini, nama-namanya siapapun, Tuhan berkati. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus aku percaya. Amin. Oke, kita dengar firman Tuhan dulu ya. Nah, saya akan bacakan ya. Di dalam Matius 8, seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Sorry, saya ulangi dari pertama ya. Oke.
Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia atau Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ya, saudara, banyak sekarang orang-orang, khususnya orang-orang yang percaya Tuhan, mereka tidak lagi mencari Tuhan disebabkan mencari uang, sehingga mereka lupa dengan Tuhan. Ya, kebetulan kami ada di tempat Pak Pasar Ibu, ini adalah subscribe kita. Jadi saya jemput bola, saya datang kemari, saudara. Di sini Yesus juga menceritakan sebuah kisah. Dia ketemu orang banyak dan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tapi yang seorang bilang, "Aku mau mengurus tanahku, mau mengurus kerboku, mau mengurus usahaku, mau mengurus ini." Bahkan yang sangat luar biasa lagi alasannya, ayat 21, seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkan aku pergi dan menguburkan ayahku." Tetapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Artinya Yesus mau katakan gini, kau jangan banyak alasan. Kalau kau mau ikut aku. Jangan alasanlah ngurus tanah, jangan alasanlah ngurus rumah, janganlah alasan ngurus toko, janganlah alasan ngurus keluarga. Jangan alasan itu. Kenapa? Karena kalau kita ikut Tuhan, dengan otomatis semuanya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dengan otomatis semuanya di-cover oleh Tuhan. Tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Karena sekarang, saudara, di zaman coronavirus ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, waduh, bahaya, saudara. Ya, apalagi saya sebulan bisa 2 kali terbang ke daerah-daerah, ya, menyalami ratusan orang. Itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan cara manusiawi kalau bukan dengan kuasa Tuhan. Karena itu saya ada di tempat ini, ya, mengajak rekan-rekan saya, khususnya keluarga Pak Pasar Ibu ini, supaya lebih mendahulukan Tuhan daripada semuanya. Jangan alasan lagi, "Wah, aku mau buka toko dulu, cari uang, nanti makan apa? Kalau nggak ada uang, makan apa?" Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara semua, ya. Kalau kita punya Tuhan, berarti apa yang Tuhan punya kita. Ya, kalau kita cari apa yang kita mau, belum tentu dapat. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita dapat Tuhan. Kalau kita dapat Tuhan, yang Tuhan punya kita. Contoh saya, ya, saya punya anak 5. Saya punya rumah, punya itu dan punya ini. Tentu apa yang saya punya anak saya. Sekali waktu ada teman anak saya, si Cecar ini, datang ke rumah saya. Mobil saya parkir di depan. Temannya tanya, "Ini mobil siapa?" "Mobil saya." Dan saya protes dong, tanya sama anak saya, "Itu mobil saya. Apa yang punya bapak punya saya," katanya. Jadi kalau kita punya Tuhan, apa yang Tuhan punya kita. Karena Bapak Tuhan kita panggil Bapak. Allah kita itu Esa, tapi kita panggil Bapak. Bapak kita itu punya namanya Yesus. Dia menyatakan dirinya. Dia datang mengambil rupa manusia, menyatakan dirinya. Namanya Yesus. Jadi mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, hidupmu pasti diberkati. Tuhan Yesus, aku berdoa buat tempat ini, biar Tuhan memberkatinya. Karena kami percaya Tuhan tidak pandang suku, Tuhan tidak pandang status sosial, Tuhan tidak pandang agama. Tuhan hanya lihat hati manusia yang merindukan Engkau. Berkat-Mu mengalir atas tempat ini. Kutuk-kutuk kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap iblis setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada berkat yang mengalir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami percaya. Amin. Oke. Berapa lama di pasar ini? Sebentar kita akan kembali ke markas kita. Saudara, saksikan terus video-video baru kami, menjadi berkat buat saudara. Amin.
Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus, hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metode-metodenya, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.